الرحمن الرحيم الحمد لله جل وعلا وجل في المسجد الشريف والناس بالحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الى قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين آمن ولكن المجردين اللهم أعبدنا بالهدي وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم والذي والبشر صالحا يا رب العالمين الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدبر حرف الكتب والكتاب أبدا الآمين أهل الآخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتاه يا عليم فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم تعالى لنا الجميع بفضلك للمؤدب وسلم سيدنا محمد الإسلام محمد بن محمد الغزالي في تأليفه بداية الهداية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم شهادنا من وردت علينا أجمعين الصلاة والسلام على خير خلق محمد وصحبه وعلى آله وصحبه بعد أما بعد إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini yang telah kita nikmati miliki tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya datang mengislamnya bersimpul di hadapannya memenuhi perintah Nabi Muhammad semata taufik hidayah dirinya. Kita berupaya untuk memahami siapa diri kita dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seseorang hamba yang sukses dunia dan kelak di akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dari kalangan kita sebagai hamba daripada yang syukuri segala nikmat. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, para sahabatnya, pengikut dan para penciptanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencipta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita mencintai cintaan Nabi Muhammad dan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Setelah selesai kita membahas sedikit mengenai masalah apa yang layaknya dilakukan oleh seseorang muslimah mukminah dalam melakukan suatu amaliyah. Karena kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan sesuatu itu ada sunnahnya, ada adabnya, ada etika sopan santunnya. Bukan langsung kita melakukan sesuatu. Allah perintahkan kita sholat, bukan langsung sholat, kita tidak. Panggil dulu pakai azan. Dan sebelum sholat kita ada perintah kamu dulu bersihkan dirimu dari hadas besar dan hadas kecil. Wudu dulu bersih, pakai pakaian dulu yang betul dulu, ngadap kiblat dulu, ini dulu, baru sholat. Baru sholat. Begitu juga etika pengarang kitab, dia baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah itu beliau mengatakan ini, baru nanti masuk dalam poin pembahasan apa yang beliau tujukan dalam karya beliau. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita ketika kita minta kepada Allah layaknya pakai pendahuluan. Tidak langsung tidak langsung ihdinas siratal mustaqim dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka baru ihdinas siratal. Enggak, kalau kita minjem duit sama orang jangan pinjam duit sekian, jangan. Gagahnya pian bang. Hari ini agak beda dari hari yang lainnya. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki pian. Setelah dikasih pendahuluan, dipuji, diangkat dulu. Coba bang, kalau ada duit, saya ingin pinjam duit. Mudah-mudahan saya ganti secepatnya sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Jangan juga kalau ngelamar anak orang, saya minta anak untuk anak saya, jangan. Ahlan wa sahlan.
Apa kabar? Mudah-mudahan sehat afiat sekeluarga. Dan mudah-mudahan dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya datang sengaja, tujuan dari ada niat khusus hari ini. Saya memiliki anak seorang laki-laki, si Fulan bin Fulan, yang memiliki hati kepada anak perempuan Anda yang bernama si Fulana bin si Fulana. Mudah-mudahan saya diterima. Seperti ini, bilang saya minta anak Anda yang bernama Fulan untuk anak saya. La ilaha illallah. Takjub nanti sini. Kalau ada kena serangan jantung, ada jantung, kena serangan jantung nanti. Mulai dulu. Begamat bahasa kita. Tidak bikin untuk langsung jadi untuk ambil namanya gandum, kasih air, pok langsung masukkan ke kuali, dipanasin, tidak ada. Sigaram dulu. Lihat kira-kira nyaman apa belum dulu. Baru mau dikasih kelapa, masuk kelapa dulu. Atau kacang hijau dibikin masuk dulu, buntel dulu. Baru. Begitu juga Allah ciptakan langit. Tidak langsung cep jadi langit. Cep langsung jadi bumi. Anda visit TV ayam itu masalah al-arsh. Aku ciptakan bumi ini pada 6 hari. Kemudian aku ciptakan setelahnya barulah. Bukan berarti Allah bukan berarti tidak mampu untuk menciptakan bumi cek langsung jadi, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Yasin yang selalu kita baca, idza arada syai'an yaqulu lahu kun, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kun jadi langsung selesai. Sebelum antara kaf dengan nun jadi sudah jadi sesuai dengan, tapi tidak ada dulu dahulunya ada ini gitu. Maka beliau mengatakan setelah bismillah alhamdulillah salawat terhadap Nabi besar Muhammad wa ba'du, setelah itu maka beliau memberikan arahan kepada kita dalam niat menuntut ilmu. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in. Sesungguhnya amal itu yang kita lakukan terutama yang paling afdal, yang paling tinggi nilainya, yang Allah muliakan bagi yang memilikinya. Sampai kelak mereka-mereka yang masih syahid gugur dalam medan peperangan itu melawan orang-orang kafir, ketika melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada ulama yang memiliki ilmu, mereka ingin menjadi ulama. Tapi tidak semua yang belajar menuntut ilmu menjadi mereka. Tergantung yang diawali pertamanya, awal mulanya dari niat. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in manawa. Yang akan kita dapatkan dalam kita melakukan perbuatan amalia tergantung niat kita. Kalau kita sholat niatnya biar dipuji, hanya dapat pujian, dapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat dalam sholat kita untuk mencari keuntungan dunia, ya kita akan dapatkan keuntungan dunia, jadinya tidak mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan arahan kepada kita apa yang layaknya kita niatkan dalam menuntut ilmu. Karena ia hal yang agung, yang mulia, yang besar ketika kita menuntut ilmu sesuai arahan Allah. Begitu juga hal yang paling buruk bagi kita ketika kita menuntut ilmu tidak seperti arahan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang menuntut ilmu bertambah dekat dengan Allah. Ada juga orang yang menuntut ilmu bertambah jauh dari Allah. Ada orang yang menuntut ilmu mengarahkan ia untuk menempuh surga Allah. Ada yang menuntut ilmu mengarahkan langkahnya untuk menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus teliti dan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita salah jalan. Tadi namanya imam berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah nampakkan yang hak itu hak dan Allah mudahkan kita untuk mengikutinya. Yang batil itu batil, Allah mudahkan langkah kita untuk menjauhinya. Karena kalau Allah sudah mudahkan pasti mudah. Kalau Allah tidak mudahkan tidak akan mungkin pernah sampai kapanpun mudah, walaupun kebaikan itu di hadapan kita. Walaupun yang hak itu tinggal selangkah. Tapi kalau Allah tidak mudahkan, tidak akan mudah kita untuk melangkah. Selangkah lagi itu tidak akan mudah. Bahkan andaikan manusia berkumpul semua dari Nabi Adam sampai hari kiamat,
untuk membuat kita melangkah satu langkah kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan mampu kita untuk membuat saudara kita itu melangkah tinggal satu langkah lagi kalau Allah tidak menghendaki menginginkannya. Fa'alam ayyuhal haris, ketahuilah wahai setiap al-haris yang memiliki keinginan yang kuat, kesungguhan dan tekad yang bulat. Al-muqbil alam tibasil ilm, yang mukbil, yang mencurahkan segala keinginannya, harapannya, kemauannya alam tibasil ilm, untuk mencari, menuntut ilmu. Karena ilmu perlu semangat, karena ilmu perlu sungguh-sungguh. Kalau kita menuntutnya tidak semangat, tidak sungguh-sungguh, tidak bisa. Karena ilmu mengatakan kepada kita, karena luasnya itu ilmu mengatakan kepada kita, a'tini kullak, manusia, hamba Allah, berikanlah untukku semua yang kau miliki. Namanya semangatmu, tekadmu, kemauanmu, sungguh-sungguhmu, berikan hanya untukku. Semuanya kau berikan kepadaku. Wa'atini ba'd, wa'atika ba'di. Aku akan berikan sebagian kecil dari itu. Sampai ada seorang ulama mengatakan, ma hawa jami'al ilmi ahadun la walau marasahu alfasana. Tidak ada seseorang yang mampu untuk menguasai ilmu semuanya, la sekali-kali tidak akan mungkin ia dapatkan semua ilmu semuanya, walaupun belajar dengan sungguh-sungguh 1000 tahun, walau marasahu alfasana, walaupun dia belajar dengan sungguh-sungguh 1000 tahun, hanya ia dapatkan sebagian kecil dari ilmu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Dan kalian tidak diberikan dari ilmu, kata Allah, bagian dari ilmu dan kecuali sedikit. Dan sedikit itulah yang kita harapkan untuk menjadi berkah. Kalau sedikit itu berkah, maka dia akan menuntun kita untuk mendapatkan suatu kebaikan yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah ada ujungnya dari kebaikan tersebut yang akan kita dapatkan kalau memang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mudhhir min nafsi, yang menampakkan dari dirinya. Sidqar raghbah, kesungguhan dalam keinginan untuk mencari ilmu. Maksudnya terutama ilmu agama. Ilmu agama yang diwajibkan untuk semua muslim. Kita silakan mau jadi siapapun kita, mau jadi presiden silakan, mau jadi raja silakan, mau jadi siapapun kita silakan, mau jadi seperti Qarun hartanya melimpah ruah banyak silakan. Di dalam syariat agama tidak dilarang, tapi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena akan menuntun kita sebagai seorang presiden yang baik, sebagai orang kaya yang dermawan, sehingga kita bisa sukses dunia dengan jabatan kita, harta kita, kalau lebih sukses jauh nanti namanya kalau di akhirat dengan ilmu yang kita miliki. Kenapa? Karena itu ilmu itu menghasilkan rasa takut. Jadi mengambil kebijakan tidak akan mungkin mendolimi rakyatnya. Karena dia diangkat menjadi seorang presiden karena rakyat. Karena ia satu di antara rakyat Indonesia yang ada. Dan ia menjadi presiden karena dukungan semua rakyat Indonesia yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo, kemakmuran dan semuanya itu rakyat. Kalau ia presiden yang baik, yang bertakwa kepada Allah, tidak mungkin seorang menjadi orang yang baik bertakwa kalau tidak memiliki ilmu. Begitu juga untuk menjadi seorang namanya kaya yang memiliki harta melimpah ruah, kaya raya dermawan, tidak mungkin kalau tidak memiliki ilmu. Wa fardat ta'attushi ilaih, dan farad, begitu luapan rasa haus ilaih untuk memperoleh ilmu itu. Haus. Karena Rasulullah mengatakan ada 2 jenis manusia yang tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah hilang dahaganya. Orang yang mencari ilmu, orang yang mencari harta.
Orang mencari ilmu tidak akan habis. Maka Rasul mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu, carilah ilmu itu dari semenjak kau baru dilahirkan oleh bundamu sampai kau masuk yang lahatmu. Sampai mati. Andaikan umur kita semiliar tahun, tuntutlah ilmu semiliar tahun. Bukan hanya 50-60 tahun. Untuk 70 tahun, enggak. Kenapa? Tadi kata orang ketika ia memiliki ilmu, maka insya Allah dia tidak akan pernah merasakannya. Menambah. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam di masanya, pencetus mazhab Hanbali. Beliau sudah tua, masih bawa buku, masih bawa pena. Ya imam, setua ini inti antum masih bawa buku, masih bawa pena, masih bawa tinta. Kalau Bahadi kan penanya pena celup pakai tinta itu. Sudah setua ini Anda masih bawa buku, masih bawa pena sama tinta. Kenapa? Mungkin kada bertanya itu menyangka menuntut ilmu itu cukup setahun 2 tahun aja, Bang. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ma'al mahbarah ilal makbarah. Aku akan selalu bawa bersamaku pena, tinta, buku sampai aku masuk ke kuburan. Ilal makbarah. Sampai aku dikuburkan. Sampai mati. Mungkin itulah satu-satunya manusia dari umat ini yang ketika wafat, ketika dia meninggal, yang ngantar jenazah itu kurang lebih masa kurang lebih 1200 tahun lebih dahulu. Imam Syafi'i itu lahirnya 150 Hijriah kurang lebih. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, kurang lebih 1200 tahun yang lalu beliau meninggal. Sampai sekarang mungkin kita menyatakan, sejarah mengatakan ketika beliau meninggal kurang lebih ada 1 juta yang mengantar jenazah. Bahdi 1 juta yang mengantar jenazahnya orang Bahdi. Dan ada riwayat mengatakan bahwasanya ada kurang lebih 22.000 lebih orang Yahudi, Nasrani, Majusi, non-Muslim, mereka ketika melihat jenazah yang hebat luar biasa ini masuk Islam. Kira-kira ada pernah cerita kisah seperti itu? Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu ceritanya. Kurang lebih 2.000 lebih, ada 2.500 orang yang non-Muslim ketika melihat jenazah yang hebat luar biasa ini, itu masuk Islam karena sebab melihat jenazahnya. Masya Allah, itu Imam Ahmad yang mengatakan, aku walaupun sampai mati akan selalu belajar. Begitu juga orang memiliki harta. Kalau Rasulullah mengatakan manusia kalau punya harta 1 lembah kepengen 2 lembah. Kalau kepengen punya 2 lembah kepengen 3 lembah. Tidak akan mungkin merasa puas. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu sampai meninggal. Imam Ghazali mengatakan, andaikan kita menuntut ilmu sampai meninggal, yang belum kita tahu lebih banyak dari yang sudah kita tahu dengan kita menuntut ilmu seumur hidup itu. Itu ilmunya. Itulah ilmu. Makanya namanya seorang penyair tadi mengatakan, ma hawa jami'al ilmi ahla walau marasa al-fasanah. Tidak akan mungkin seseorang mengetahui semua ilmu semuanya, tidak sekali-kali walaupun dia belajar dengan giat rajin tekun 1000 tahun. Tetap kalimatnya wa ma'utitu minal ilmi annaka in kunta taqsud bi talabil ilmi, sesungguhnya jika engkau sungguh bermaksud bertujuan dengan sebab menuntut ilmu itu al-munafasah. Munafasah yaitu engkau menjadi seseorang satu-satunya yang memiliki ilmu yang luar biasa dari sekian manusia yang ada di masamu. Orang yang paling berharga, dianggap orang yang paling harga, orang yang langka dan dihormati junjung tinggi. Wal mubahah, dan menginginkan dengan ilmu itu biar bisa mubah, namanya merasa dibanggakan, diagungkan, dipuja, dipuji dan lain sebagainya. Wa taqaddum 'alal aqran, dan taqaddum didahulukan oleh selainmu dari semua teman-teman yang ada yang kau miliki. Kau paling didulukan, kau yang paling dihargai, kau yang paling dihormati dan lain sebagainya.
Wasimalatu wujuhin nas ilaik, dan agar engkau mengharap dengan belajar ilmu itu agar semua muka-muka manusia selainmu selalu namanya memandang ke arah. Maka engkau orang yang paling terhormat, dihargai oleh selainmu. Wa jam'a hutamid dunya, dan engkau dengan tujuan untuk mengumpulkan harta-harta, kekayaan-kekayaan yang ada di dunia ini. Tujuannya tadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk menjadi perhatian selain. Untuk jadi harta, untuk jadi pangkat, jabatan, kedudukan di hati manusia. Menjadi orang yang paling terhormat, tersohor. Fa'anta sa'in fi hadmi dinik, maka ketahuilah engkau itu sa'in, berupaya berusaha dengan giat dalam menuntut ilmu, dengan salah satu di antara niat tersebut, apalagi semua niat itu engkau niatkan dalam menuntut ilmu, engkau berusaha fi hadmi dinik, dalam menghancurkan agamamu sendiri. Wa ihlaki nafsik, menghancurkan dirimu sendiri, membuat dirimu celaka, mendapat murka Allah, bukan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu yang menyebabkan ilmu yang kau pelajari semakin banyak yang kau miliki, semakin jauh engkau dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Barangkali niat yang kau inginkan kau dapatkan, atau mungkin juga kau tidak dapatkan, yang jelas engkau sudah berupaya untuk menghancurkan agamamu, mencelakakan dirimu. Wa bai'i akhiratik bidunya, dan engkau telah menjual akhiratmu dengan duniamu. Dia jual akhirat. Karena yang pertama kali yang akan disengat oleh neraka Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah sengat dengan nerakanya penyembah berhala, orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya baginya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min gabri ubadil wasan. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya sesuai perintah Allah dan Rasulnya, maka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diadab ubadil wasan, penyembah berhala. Fa sabgatuka khasirah, sabgut khasirah, akad jual belimu akan mengalami kerugian. Wa tijaratuka bairah, dan perdaganganmu halika hancur, tidak ada kebaikan di dalamnya. Padahal sebetulnya engkau bisa mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, dengan sebab engkau menuntut ilmu. Karena di dalamnya begitu banyak janji-janji dari Allah dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul mengatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama warisnya para nabi, yang mewariskan kemuliaan Nabi, kedudukan Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah, para ulama. Semakin besar, luas ilmu yang dimiliki olehnya, semakin ia mengamalkannya, maka semakin tinggi dan banyak warisan yang akan dapatkan dari Nabi, Rasul, utusan Allah yang Allah utus kepadanya, baginya, untuknya. Siapapun ia, tinggal dimanapun ia, dari suku apapun ia. Karena kemuliaan yang Allah siapkan bagi setiap kita sama, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bagi orang yang ada di sana, di alam sana, enggak, sampai yang ada di sini, tapi bisa menjadi pewarisnya Nabi dan diberikan oleh Allah anugerah yang besar darinya. Wa muallimuka, dan muallimu, gurumu, ustadzmu yang mengajarkan ilmu kepadamu, jika tujuanmu dalam menuntut ilmu seperti itu, mu'inun laka ala isyanik, ia adalah seorang yang membantu dirimu dalam kemaksiatanmu. Dia membantu engkau untuk berbuat maksiat.
Karena dengan semua itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan Allah, melanggar arahan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang diharamkan dari ilmu itu hal-hal yang ukhrawi untuk menjadi hamba yang mengerti, memahami kewajiban sebagai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang sukses dunia dan sukses kelak nanti dia di akhirat. Tidak mungkin kita sukses kalau kita kecuali kita mengamalkan ilmu kita sesuai apa yang diinginkan, dituntut oleh ilmu kita. Tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari dunia, bukan mencari harta, bukan mencari jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Wa syarikun laka fi khusranik, dan ia bersekutu terhadap dirimu dalam kerugianmu. Ia membantu, ia bersekutu, menjadi sekutu, menjadi syarik dalam kemaksiatan, dalam kerugian kita. Wahwa, dan ia umpama kabai saifin min gati tariq, sebagai seseorang yang menjual pedang kepada seseorang gati tariq, kepada seorang perampok. Sudah tahu ini perampok, kita jual pedang kita, pasti dia gunakan untuk merampok. Kenapa? Karena gawiannya merampok. Berarti kita bantu dia untuk merampok. Kita bersekutu bagi dia untuk melakukan kemaksiatan dan kerugian itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ana ala maksiatin, siapapun yang membantu seseorang dalam berbuat maksiat, siapapun, kalau sama ana yang telah ia membantu ala maksiatin, atas satu kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, walaupun hanya separuh satu kalimat, separuhnya ia bantu orang untuk berbuat maksiat, kana syarikan lahu fiha, maka sungguh ia bersekutu bagi orang tersebut dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun bermaksiat walaupun ia tidak melakukannya, tapi ia hanya membantu walaupun yang dibantunya hanya sekedar separuh dari satu kalimat. Tidak boleh. Kecuali kalau kita tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak ada hukumnya. Tapi kalau kita tahu tidak boleh. Wa in kanat niyatuk, adapun kalau seandainya niatmu bainak wa bainallah, antara engkau dan antara Tuhan Allah, min talabil ilmi, dari menuntut ilmu, al-hidayah taguna mujarrad riwayah fa absyir, al-hidayah, untuk mendapatkan hidayah. Jika engkau tujuanmu dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu, dengan tujuan-tujuan yang baik, menghidupkan agama, mengangkat Islam dan kaum muslimin dengan kau menuntut ilmu itu, engkau mengharap untuk mendapatkan namanya kebaikan nanti kelak di akhirat, engkau mengharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang untuk mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah berupa akal yang sehat, badan yang sehat, niat-niat yang baik akhirat. Makanya beliau mengatakan al-hidayah, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan daging dengan harta, tidak menginginkan menjadi seorang nomor satu, semua mata tertuju kepadanya dan lain sebagainya. Jadi duna mujarrad riwayah, tidak hanya sekedar meriwayatkan, tidak hanya sekedar mengajarkan, ingin hidayah untuk dirinya, bisa jadi orang baik, jadi orang taat, jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar nuntut ilmu, mengajarkan selesai, mau dia mengamalkan atau tidak, mungkin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dirinya, bagi dirinya, terutama untuk dirinya. Fa'abshir, maka terimalah kabar gembira. Fa'innal malaikata, ketahuilah sesungguhnya para malaikat tabsutulaka, akan membentangkan bagimu, hampar bahasa kita malaikat, ajnihataha,
Syarat sayapnya, sirip-siripnya malaikat idza masyaita, jika engkau berjalan untuk menuntut ilmu. Setiap kali kau berjalan untuk menuntutnya, malaikat membentangkan sayapnya bagimu. Wa hitanul bahr, dan hitanul bahr, ikan-ikan yang ada di lautan, walaupun di bawah dasar lautan. Tastaghfir lak idza sa'id, akan memohonkan ampun kepada Tuhanmu Allah bagimu jika engkau berjalan, berupaya, berusaha untuk menuntut ilmu. Dari rumah ke musalla, hidayat, salamul hidayah. Ikan iwak di laut, bukan hanya harwan popuyu di sungai aja, mau di laut, sampai di laut sana mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, datang ke majelis ini, ke masjid musalla ini. Walakin, akan tetapi, yang bagilak an ta'lam qabla kulli syai', engkau harus mengetahui sebelum segala sesuatu, engkau ketahui annal hidayah, sesungguhnya hidayah itu yang kau inginkan dalam menuntut ilmu, allati hiya thamaratul ilm, yang merupakan hasil atau buah daripada ilmu. Hasil ilmu itu hidayah, artinya petunjuk bagi kita untuk kita berbuat yang baik. Bagi kita dulu. Bagaimana kita akan menunjukkan selain kita kebaikan dan mereka mengamalnya. Kalau kita tidak pakai, ya kita dulu yang mana? Sampai ada seorang syair mengatakan, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan engkau melarang selainmu untuk melakukan suatu perbuatan akhlak yang tidak baik dan engkau melakukannya. Jika engkau melakukannya, ya tercela atas dirimu amat sangat besar sekali. Kalau engkau ingin melarang selainmu untuk melakukan sesuatu, tinggalkan dahulu dirimu. Sesuatu tersebut tinggalkan dulu. Untukmu dulu itu sesuatu, tinggalkan. Ya. Jangan sampai kita mendapatkan celah dengan sebab yang kita lakukan. Laha bidayah wa nihayah wa zahir batin. Hidayah itu yang merupakan buah hasil dari ilmu, memiliki bidayah. Ada bidayahnya, ada awalnya, ada mulanya, wa nihayah, ada nihayahnya, puncaknya. Dan ada yang lahir, begitu juga ada yang batin. Walau usul ila nihayatiha, dan tidak akan mungkin sampai kita kepada puncaknya hidayah itu illa ba'da ihkam bidayatiha, kecuali setelah kita namanya ihkam, mantap, pas dalam awalnya, dalam mulanya. Kalau mulanya baik, insyaallah hidayahnya bagus. Ya, nihayanya, puncaknya nanti baik. Betul dalam awalnya, terutama tadi dalam niat. Niatnya dulu harus kau betul-betul baik. Wala uthur ala batiniha, dan tidak akan mungkin engkau mampu menyeberangi atau mendapatkan, memasuki kepada batin itu hidayah illa ba'dal wugub ala zahiriha, kecuali setelah engkau namanya wugub, namanya bersama lahirnya. Jika engkau mampu secara lahir mendapatkan itu namanya hidayat secara lahir, maka hidayat secara lahir itulah akan menghantarkan engkau mendapatkan hidayah secara batin. Karena takwa ada lahir, karena takwa ada batin. Hidayah itu ada mulanya ada awalnya dan tidak ada akhirnya, puncaknya. Puncaknya tapi ada lagi hidayah yang ada di atas, ada lagi hidayah yang ada di atasnya. Walaupun dia sudah mencapai puncak, tapi ada hidayah lagi di atasnya. Walaupun dia sudah menjadi seorang ulama, ada lagi hidayah di atasnya untuk dia menjadi seorang ulama yang lebih baik dalam ilmunya, lebih baik dalam ma'rifatnya, dan seterusnya. Wa ana musyirun alaik, dan ketahuilah saya akan mengisyaratkan kepada engkau, memberikan isyarat kepada engkau di bidayatil hidayah, untuk permulaan hidayah, awalnya hidayah. Aku akan isyaratkan kepada engkau, aku akan tunjukkan kepada engkau, ajarkan kepada engkau bagaimana engkau memulai itu hidayah. Bagaimana engkau mulai untuk mendapatkan hidayah. Itu jarna biha nafsak, agar kau coba dengan hidayah ini, karyaku ini, isyaratku ini, nafsu dirimu.
Fatamtahin biha qalbak, engkau uji dengannya hatimu. Coba uji. Fa in sadaqta. Fa in sadaqta. Wallahu a'lam. Panjangnya. Akhirnya habis dulu kali tanyakan Bapak. Beliau mengatakan, ya beliau berkata di dalam kitab ini beliau akan berikan kita isyarat tentang mulanya hidayah itu. Kalau kita dapatkan diri kita condong mau mengamalkannya, hati kita juga menerimanya, berarti silahkan nanti engkau masuk ke peringkat berikutnya. Ini hanya sekedar mulanya, awalnya, bidayahnya. Wallahu a'lam. Kalau ini ditanyakan fadhal. Seperti seorang mendapatkan S1, S2, profesor, ada mulanya, ada bidayah, ada awalnya. Enggak langsung dapat, ada ujiannya, ada tahapan yang sudah mendapatkan semua itu. Dan kita tidak akan mendapatkan langsung puncak kecuali melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Lalu kita bisa sampai puncak. Tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil buah durian kecuali kita tanam dulu. Ditanam dulu itu durian. Dari bibitnya besar-besar baru dia menghasilkan buah yang bisa kita petik, yang bisa kita nikmati hasilnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Sama-sama kita berjalan, Pak. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan tidak ada kata terlambat dalam Islam. Imam Ahmad bin Hanbal tadi ngomong sampai walaupun aku sudah tua ini, aku akan selalu bersama pena tinta buku sampai aku masuk namanya kuburku. Artinya motivasi bagi setiap kita semua. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, dalam berbuat kebaikan. Kapan terlambat? Kalau sudah mati baru Tapi kalau sebelum mati belum terlambat. Andaikan masih sisa umur kita sehari, belum terlambat. Sehari itu kita harus manfaatkan. Barangkali sehari itu menjadi kebaikan sehingga umur kita sebelumnya dijadikan baik oleh Allah karena sebab sehari itu yang kita lakukan kebaikan di dalamnya. Allahu a'lam. Kalau kita bersama-sama insya Allah jadi ringan. Kalau kita sendiri-sendiri jadi berat. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, pepatah kita mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Insyaallah kalau begitu udah kena syarat kejepit. Kalau kita ngangkat sendiri nanti kena syarat kerja. Tapi kalau yang ringan dipinjam sama juga kita bawa, insyaallah. Apalagi sama-sama berat lebih, sama-sama dipikul, insyaallah. Semua jadi ringan. Makanya ada riwayat Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau mendengar cerita tentang kubur beliau menangis. Kalau mendengar cerita tentang hari kiamat di mahsyar beliau tidak menangis seperti ketika beliau mendengar kubur. Di antara rasanya kalau kubur itu sendirian Bang kita Bang kayak apa? Berat, segala sesuatu yang berat kalau kita pikul sendirian menjadi jauh lebih berat. Tapi kalau di mahsyar ya kita menyaksikan Bang, yang sebelah kanan kita lebih berat. Berarti kita merasa ringan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, kalau seseorang di alam kubur selamat, maka untuk berikutnya jauh lebih selamat. Kubur selamat ya Allah, jadi ke taman surga Allah. Berikutnya nyaman sudah lebihnya. Di sana lurus lagi dibangkitkan di alam barzakh, ke sana lebih nyaman. Tapi kalau sudah dikubur tidak selamat, setelahnya takutnya jauh lebih tidak selamat.
Kalau sudah dikuburkan jadi liang neraka Allah Subhanahu wa taala, di sana sudah takutnya lebih berat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah insyaallah. Dari awalnya sampai ke puncaknya fi afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين ونعوذ منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.